Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Alvareza dari kelas 10 MPLB 2. Ini saya akan membacakan resensi buku pariwisata di Hindia Belanda pada tahun 1891 sampai dengan 1942 karya Ahmad Sunjayadi. Geliat pariwisata Indonesia selalu digambarkan harum populernya sejak dulu. Bahkan kelakar orang-orang zaman sekarang kebanyakan berucap, Indonesia itu tak perlu lagi dipromosi, cukup dari keramahan warga serta popularitas ragam atraksi wisatanya, orang-orang akan merasakan momen jatuh cinta kepada Nusantara. Di atas kertas, rasanya seperti itu, namun kala dilirik ke belakang, majunya pariwisata Indonesia tak dibangun dengan mudah. Ada aktor-aktor yang sejak zaman kolonial menjadi agen pembaharu. Mereka mampu mengundang wisatawan dari berbagai belahan dunia datang ke Nusantara. Entah untuk sekedar bersantai atau dengan tujuan mencicipi gairah atraksi wisata alam, budaya, pegunungan, lautan, maupun sejarah. Gambaran itu bisa didapat lewat karya dari Ahmad Sunjayadi yang berjudul Pariwisata di Hindia Belanda pada tahun 1891 sampai dengan 1942. Dari bukunya ini, para pembaca akan mendapatkan pengetahuan terkait siapa saja yang berjasa mengenalkan Hindia atau Indonesia kepada dunia. Kisahnya lengkap, dari perjalanan, kebiasaan unik yang disukai para pelancong, hotel-hotel yang menjadi primadona di zamannya, serta segudang hal menarik lainnya. Catatan mengundang kagum. Salah satu cara masyarakat mengetahui geliat wisata pada masa lalu dapat dilirik dari dokumen berupa sebuah catatan perjalanan seseorang saat berkunjung Hindia pada masa kolonial. Sekalipun ada bagian yang dilebih-lebihkan, namun adanya muatan informasi itulah yang membuat catatan perjalanan tersebut memiliki nilai tersendiri dalam mempromosikan Nusantara. Para penulis kisah dalam buku ini didominasi oleh orang asing dari beragam latar belakang. Sementara penulis dari Hindia sendiri malah bisa dihitung dengan jari. Hal itu terjadi karena tak semua orang dapat berpelesir ke bumi Nusantara yang saat itu hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja karena mahal. Waktu itu, catatan perjalanan berasal dari tangan-tangan mereka yang bekerja sebagai naturalis, wartawan, arkeolog, maupun pejabat. Henry Forbes misalnya, naturalis dari Skotlandia yang berkunjung pada tahun 1878 sampai dengan 1883. Atau Claude Joseph Désir Carnay, arkeolog utusan Kementerian Pendidikan Prancis yang berkunjung pada tahun 1878 sampai 1879. Dan Modest M. Bakunin, diplomat dari Rusia yang bertugas pada tahun 1894 sampai dengan 1899. Lainnya dengan Raja Chulalongkorn dari Siam yang berkunjung pada tahun 1971, 1896, 1901. Magnet bagi wisatawan. Setelah menyantap sajian Ristoffel, semua orang kemudian tidur atau siesta, sebagaimana lumrahnya terjadi pada orang kekenyangan sampai pukul 4 sore, ketika mandi dan minum teh menyegarkan jiwa tropis. Begitu tertulis dalam halaman 71. Kata tersebut dikutip dari catatan perjalanan Eliza Seymour saat berkunjung ke Hindia. Bagi mereka yang berwisata ke Hindia, kebiasaan yang tertulis di atas mulai dari Ristoffel, siesta, dan mandi seringkali menjadi sesuatu yang mengundang takjub. Bagaimana tidak, kebiasaan Ristoffel yang biasa disebut makan besar terasa begitu spesial di mata orang pelancong Eropa. Apalagi makanan yang disajikan terhitung banyak, mulai dari berbagai macam lauk seperti ayam, perkedel, udang, dendeng, kepiting, telur asin, sayur mayur, kerupuk, dan tak lupa sambal. Kebiasaan itu jadi menarik karena kebiasaan tak akan ditemukan pada orang Eropa yang umumnya terbiasa ekonomis dalam urusan makanan. Tradisi yang diperkirakan muncul pada 1860-an ini tak sengaja mengundang kekaguman, bahkan hidangan berlimpah itu akan membuat terkejut orang Inggris yang kelaparan, ditulis pada halaman 79.
Selain Richtafel, ada juga kebiasaan siesta atau yang dikenal dengan tidur siang. Biasanya dilakukan tepat setelah makan besar. Kebiasaan di Hindia adalah tidur siang, yang mana kebiasaan tidur siang begitu dinikmati oleh pelancong yang datang ke Hindia pada zaman dulu. Menikmati siesta dari pukul 2 sampai pukul 4 atau setidaknya tetap berada di kamar, karena siapapun, kecuali jika terpaksa, seharusnya tidak keluar berpanas-panasan di bawah matahari selama jam-jam terpanas selama siang hari. Hadir di halaman 73. Terakhir, yang menarik ialah kebiasaan mandi di Hindia yang bisa sampai 2 kali sehari. Tak disangka, kebiasaan mandi tersebut pun dianggap menarik oleh bangsa Eropa yang terbiasa dengan iklim dingin. Sehingga mandi bukanlah suatu kebiasaan. Tapi saat di Indonesia dengan iklim tropis, mereka atau orang-orang Eropa jadi menggemari ritual mandi. Salah satu yang menyukai kebiasaan ini adalah Justus van Maurik, seorang pelancong Belanda. Olehnya diungkap kamar mandi seringkali hanya dirancang untuk mengguyurkan air yang dinginnya dalam bak ke kepala Anda dengan menggunakan gayung atau gajong, cara yang sehat untuk mandi dan dipraktikkan di seluruh Hindia. Menariknya lagi, seluruh kebiasaan ala Hindia bisa dinikmati di hampir seluruh hotel populer di Batavia sebagai gerbang masuknya pelancong waktu itu, mulai dari Hotel Cavadino, Grand Hotel Java, Hotel der Nederlanden, Hotel des Indes, Hotel Muse, Hotel Orit, dan Hotel Ernst. Informasi lainnya. Di dalam buku ini juga tertulis siapa saja perseorangan maupun komunitas yang memiliki kontribusi dalam memperkenalkan pariwisata di Hindia Belanda. Tak hanya itu, dijelaskan pula ragam strategi pemasaran dan promosi wisata dari film dokumenter, acara-acara, poster-poster, hingga buku panduan wisata yang terus diulas secara panjang lebar dalam 358 halaman buku ini. Semuanya diungkap secara ringkas dengan dilengkapi oleh data-data yang relevan bagi mereka yang penasaran tentang pariwisata di Hindia Belanda dalam kurun waktu 1891 sampai dengan 1942. Sudah mesti buku ini harus hadir di antara buku-buku yang dikoleksi, entah untuk sekedar mencari tahu, mempelajari, maupun bernostalgia akan keindahan dan keunikan yang hadir di bumi Nusantara pada masa lalu. Jadi, siapkan waktu Anda untuk berpelesiran ke masa lalu bersama buku pariwisata di Hindia Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.